Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Apa kabarnya? Sehat semua? Yang jelas kita tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk pembelajaran pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, kita lanjutkan dengan berdoa dulu. Untuk pagi hari ini, kira-kira siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Untuk pagi hari ini, kita melanjutkan tentang materi negara-negara ASEAN yang kemarin. Gimana tentang materi yang kemarin? Ada yang ditanyakan? Ada kesulitan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita belajar tentang pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di ASEAN, yaitu melanjutkan tentang materi yang kemarin tentang negara-negara ASEAN. Apa tujuan kita belajar tentang pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di ASEAN? Tujuannya yaitu setelah melakukan pengamatan interaksi keruangan di negara-negara ASEAN, peserta didik mampu untuk menganalisis. Untuk pagi hari ini kita membahas tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara khususnya Kamboja, Laos, dan Vietnam. Yang pertama kita membahas tentang negara Kamboja. Kamboja merupakan negara kerajaan terletak di bagian barat daya semenandung Indo-Cina. Salah satu kenampakan alam yang menarik yaitu dataran Lagostrin. Dataran ini terbentuk akibat banjir di Tonle Sap. Kamboja, ibu kota Phnom Penh, bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Kepala negara adalah raja. Kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasanya adalah Khmer dan Prancis, dan agama mayoritas adalah agama Hindu. Untuk negara Kamboja kita membahas tentang keadaan alam. Kamboja beriklim tropis. Kamboja terdapat danau Tonle Sap yang luasnya bertambah 8 kali ketika musim hujan. Batas wilayah Kamboja. Kamboja berbatasan langsung dengan Thailand di sebelah barat dan utara. Sedangkan sebelah timur laut berbatasan dengan Laos dan sebelah tenggara berbatasan dengan Vietnam. Kalau tadi yang pertama kita membahas tentang keadaan alam, sekarang yang kedua kita membahas tentang bentang alam. Kamboja memiliki bentang alam yang khas, hampir menyerupai piring. Kondisi ini menyebabkan dataran besar Tonle Sap bagian tepi dibentuk oleh pegunungan Dong Rek. Di bagian barat terdapat pegunungan Kardamon. Bagian timur dijumpai plato Rotanikira dan plato Mondol. Sebagian besar dilalui sungai adalah Sungai Mekong yang subur. Danau terluas di Asia Tenggara adalah Danau Tonle Sap. Penduduk Kamboja masih tergolong rendah karena disebabkan konflik politik yang berkepanjangan. Pertanian seperti padi, sayuran, tembakau, karet, dan buah jeruk. Agama yang dianut mayoritas adalah agama Buddha. Kerjasama internasional yang pertama bilateral yaitu ASEAN, dan yang kedua secara internasional adalah PBB, ILO, UNESCO, dan WHO.
Kalau tadi kita membahas tentang Kamboja, sekarang kita membahas tentang negara Laos. Laos terletak di semenanjung Indochina, satu-satunya negara yang tidak mempunyai laut, sehingga mendapatkan julukan The Landlocked Country, artinya tanah yang terkunci dikepung 5 negara. Negara Laos berbentuk republik. Ibu kota Laos adalah Vientiane dan agama yang dianut mayoritas adalah agama Buddha. Yang kedua, kita membahas tentang keadaan alam. Laos beriklim tropis. Bentang alam didominasi deretan pegunungan yang diselimuti hutan lebat. Batas negara Laos berbatasan langsung dengan Vietnam sebelah timur dan timur laut, Tiongkok di sebelah utara, Myanmar dan Thailand di sebelah barat, serta Kamboja di sebelah selatan. Yang ketiga, kita membahas tentang bentang alam. Terdapat rangkaian pegunungan Cordillera 6 di bagian barat. Mengalir Sungai Mekong, terdapat lembah kecil sebagai tempat pertemuan anak-anak sungai yang lebih besar. Kemudian kita membahas tentang sumber daya alam tentang Laos. Sumber daya alam yang ada di Laos adalah komoditas utama padi, jagung, kapas, tembakau, kopi, dan jeruk. Kalau tadi sudah membahas tentang Kamboja, Laos, maka kita lanjutkan tentang negara Vietnam. Vietnam merupakan negara jajahan Prancis. Setelah merdeka, Vietnam terpecah menjadi 2. 1. Vietnam Utara beribu kota Hanoi dan Vietnam Selatan beribu kota Ho Chi Minh. Tetapi saat ini Vietnam sudah menjadi satu negara, yaitu Republik Sosialis Vietnam yang beribu kota di Hanoi. Agama yang dianut mayoritas adalah agama Buddha. Untuk keadaan alam di Vietnam, negara ASEAN yang paling timur di semenanjung Indochina memiliki topografi pegunungan dan 3 dataran rendah yang luas. Letak dan batas untuk daerah Vietnam sebelah timur dengan Laut Cina Selatan dan Teluk Tonkin. Sebelah utara Vietnam berbatasan dengan Tiongkok. Sebelah barat Vietnam berbatasan dengan Laos dan Kamboja, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Vietnam beriklim subtropis dengan 4 musim. Memiliki bentang alam terdiri dari dataran pantai, perbukitan, pegunungan, dan dataran rendah. Di bagian utara terdapat sungai Song Hong dan pegunungan Tonkin. Sumber daya alam dan pertanian yang ada di Vietnam di bidang pertanian yaitu padi, jagung, kentang, dan sayuran. Untuk perikanan sangat melimpah melalui kegiatan ekspor-impor yang terpusat di Teluk Tonkin, Laut Cina Selatan. Demikianlah pembelajaran tentang negara-negara ASEAN, khususnya adalah Kamboja, Laos, dan Vietnam. Sebenarnya masih banyak yang harus kita gali tentang informasi negara-negara Kamboja, Laos, dan Vietnam. Tetapi untuk kali ini materi kita cukupkan, dan tugas kalian silahkan Anda membuat peta tentang negara-negara anggota ASEAN. Dan kita cukupkan, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.